Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Ibu dan teman-teman semua. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajmain amma ba'd. Baiklah, perkenalkan kami dari kelompok 4 yang beranggotakan Harmayenda Nur Aulia dengan NIM 2012 dan saya sendiri, Raiza Oktapeni dengan NIM 2012-961. Baiklah, pada kesempatan kali ini kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami tentang peranan dan tanggung jawab orang tua dan masyarakat. Baiklah, untuk pembacaan materi yang pertama tentang peran orang tua pada pendidikan inklusif akan disampaikan oleh teman kita, yaitu Harmayenda Nur Aulia. Kepada Aulia dipersilahkan. Baiklah, sebelumnya terima kasih saya ucapkan kepada moderator. Saya akan membacakan materi pertama, yaitu peran orang tua pada pendidikan inklusif. Pendidikan dari orang tua merupakan fondasi dasar bagi pendidikan anak. Karena itu, orang tua harus benar-benar berperan dalam proses tumbuh kembang anak. Dengan kata lain, keberhasilan anak, khususnya dalam bidang pendidikan, sangat bergantung pada pendidikan yang diberikan oleh orang tua dalam lingkungan keluarga maupun ruang lingkup sekolah. Secara umum, disebutkan bahwa peran orang tua dalam keluarga adalah sebagai pengasuh dan pendidik, pembimbing motivator, dan sebagai fasilitator. Disebutkan juga dalam pedoman pelaksanaan pendidikan inklusif pada White Paper nomor 6 tahun 2001, Departemen Pendidikan Nasional dinyatakan dengan jelas bahwa keterlibatan aktif orang tua dalam proses belajar mengajar sangat penting dalam pembelajaran dan pengembangan yang efektif bagi anak. Keterlibatan tersebut mencakup pengakuan bagi orang tua sebagai perawatan utama anak-anak mereka, dan karena itu orang tua adalah sumber utama untuk sistem pendidikan. Peran dan fungsi orang tua terhadap ABK atau anak berkebutuhan khusus. Yang pertama yaitu sebagai pendamping utama atau ASH, sebagai pendamping utama yang membantu tercapainya tujuan layanan penanganan dan pendidikan anak. Yang kedua yaitu sebagai advokat yang mengerti, mengusahakan, dan menjaga hak anak dalam kesempatan mendapatkan layanan pendidikan sesuai dengan karakteristik khususnya. Yang ketiga yaitu sebagai sumber, menjadi sumber data yang lengkap dan benar. Yang keempat, sebagai guru, berperan menjadi pendidik bagi anak dalam kehidupan sehari-hari di luar jam sekolah. Yang kelima yaitu sebagai diagnostisian, penentu karakteristik dan jenis kebutuhan khusus, dan berkemampuan melakukan treatment terutama di luar jam sekolah. Peran orang tua dalam pendidikan inklusi. Advokasi bagi pendidikan anak mereka sebagai kolaborator dan rekomendator bagi para profesional untuk memberikan pengetahuan dan pengalaman tentang cara mereka menangani anak mereka di rumah agar mudah dalam memutuskan masalah pendidikan bagi anak. Selanjutnya, melibatkan diri ke dalam proses belajar mengajar anak secara aktif, guna memberikan dukungan bagi pembelajaran dan pengembangan yang efektif bagi anak. Selanjutnya, memberikan sebuah pengakuan terhadap eksistensi anak dengan memberikan mereka akses untuk bisa hidup dalam kalangan yang lebih umum. Selanjutnya, membantu memberikan keputusan mengenai penempatan sekolah dan program dukungan belajar untuk anak-anak mereka. Baiklah, sekian yang saya sampaikan, saya kembalikan kepada moderator. Baiklah, terima kasih kepada Aulia yang telah membacakan materi. Selanjutnya, materi tentang peran masyarakat pada pendidikan inklusif akan disampaikan oleh teman kita, Nori Raifan Fadila. Kepada Nori, dipersilakan. Baiklah, terima kasih moderator. Saya akan melanjutkan materi kedua, yaitu peran masyarakat pada pendidikan inklusif.
Masyarakat dalam hal ini, orang tua dan masyarakat yang tinggal di sekitar sekolah memiliki peran penting dalam pendidikan inklusi. Peran serta masyarakat yang berupa kerjasama kemitraan antara sekolah dengan pemerintah, orang tua, dan kelompok-kelompok masyarakat serta organisasi kemasyarakatan lainnya dilindungi oleh undang-undang atau peraturan pemerintah yang mendasari kerjasama kemitraan. Selanjutnya, peran masyarakat dalam pendidikan inklusi. Walisman 2009-135 mengatakan peran serta masyarakat sangat penting diwujudkan dalam implementasi pendidikan kebutuhan khusus karena masyarakat memiliki berbagai sumber daya yang dibutuhkan sekolah dan sekaligus masyarakat juga sebagai pemilik sekolah di samping pemerintah. Peran masyarakat dalam pendidikan inklusi. Yang pertama, pemerintah dalam mendukung terlaksananya model pendidikan inklusi. Yang kedua, memperluas akses pendidikan dan pekerjaan bagi anak-anak berkebutuhan khusus. Yang ketiga, dan mengembangkan kesadaran akan hak anak untuk memperoleh pendidikan. Yang keempat, melakukan kontrol sosial akan kebijakan pemerintah tentang pendidikan. Yang kelima, membantu mengidentifikasi anak yang berkebutuhan khusus dan belum bersekolah di lingkungannya. Yang ketujuh, sebagai tempat atau wadah belajar bagi peserta didik. Selanjutnya, merupakan sumber informasi, pengetahuan, dan pengalaman praktis. Selanjutnya, mendukung sekolah dalam mengembangkan lingkungan inklusi rumah terhadap pembelajaran. Indikator partisipasi masyarakat dalam mendukung pelaksanaan pendidikan inklusif untuk anak berkebutuhan khusus dalam Nuraini 2016. Yang pertama, ikut serta mengajukan usul atau pendapat mengenai usaha-usaha dalam pelaksanaan pendidikan inklusif yang dilakukan langsung maupun melalui lembaga-lembaga yang ada. Yang kedua, ikut serta bermusyawarah dalam mengambil keputusan tentang penentuan program sekolah yang dianggap sesuai dan baik untuk anak berkebutuhan khusus. Selanjutnya, melaksanakan apa yang telah diputuskan dalam musyawarah, termasuk dalam hal ini memberikan sumbangan, baik berupa tenaga iuran, uang, dan material lainnya. Yang selanjutnya, ikut serta mengawasi pelaksanaan keputusan bersama, termasuk di dalam mengajukan saran kritik dan meluruskan masalah yang tidak sesuai dengan apa yang telah diputuskan tersebut. Yang selanjutnya, dengan istilah lain, ikut serta bertanggung jawab terhadap berhasilnya pelaksanaan program yang telah ditentukan bersama. Yang terakhir, ikut serta menikmati dan memelihara hasil-hasil dari kegiatan tersebut. Sekian materi dari saya kembalikan kepada moderator. Baiklah, terima kasih kepada Nuri yang telah menjelaskan terkait materi. Materi selanjutnya akan saya jelaskan sendiri tentang bentuk kerjasama antara guru, orang tua, KPK, dan masyarakat pada pendidikan inklusif. Next. Nah, dalam bukunya Influence of Education dalam Amin 2015, nomor 105 menjelaskan bahwa kolaborasi antara orang tua dan guru dalam mengembangkan program pendidikan inklusif dianggap sebagai mitra kerjasama yang setara dan terbukti memberikan kontribusi yang signifikan untuk anak mereka, yang mana meliputi membantu dan memberikan pengetahuan dan pengalaman kepada guru tentang cara menangani anaknya, menjadi pembicara dan berbagi pengalaman dalam seminar yang dilaksanakan guru dan in-service training lainnya. Yang ketiga, para orang tua dapat bekerja sama dengan sekolah lain untuk membantu mengembangkan pendidikan inklusif. Selanjutnya, bekerja sama dan membuat perencanaan bersama dengan kelompok-kelompok atau stakeholder utama lainnya seperti Federasi Nasional Organisasi Penyandang Disabilitas dan organisasi lainnya. Adapun tipe-tipe dalam kemitraan antara sekolah, keluarga, dan masyarakat menurut Epstein dalam Susanti 2016 nomor 162, yaitu yang pertama ada keterlibatan tipe 1, yang mana parenting. Nah, di sini sekolah dan masyarakat akan memiliki efek yang cukup berpengaruh pada bagaimana orang tua mendukung pendidikan anaknya di rumah. Dimensi parenting menurut Epstein
tahun 1995 didefinisikan sebagai metode di mana sekolah dan masyarakat dapat membantu semua orang tua untuk membangun lingkungan yang mendukung di rumah. Yang kedua, ada keterlibatan tipe 2, yaitu communication, di mana dimensi communicating dari kerangka Epstein tahun 1995 ini menjelaskan untuk merancang bentuk-bentuk komunikasi yang efektif antara pihak sekolah dengan masyarakat dan rumah untuk membantu orang tua dalam memahami kemajuan anak-anak mereka di rumah dan program yang tersedia di sekolah, serta untuk membantu meningkatkan kinerja akademik anak-anak mereka. Yang ketiga, ada keterlibatan tipe 3 yang namanya volunteering, di mana dimensi ketiga dari keterlibatan ini adalah volunteer menurut Epstein 1995. Volunteering berarti siapa saja yang dapat mendukung tujuan sekolah sehingga dapat membantu program-program yang diusung sekolah terlepas dari mana dan kapan aksi sukarela itu dilakukan. Dan yang selanjutnya ada keterlibatan tipe 4, itu dinamakan dengan learning at home. Yang mana beliau yaitu seorang Epstein tahun 1955 menegaskan bahwa learning at home didefinisikan sebagai pemberian informasi dan ide-ide dari sekolah atau masyarakat kepada orang tua tentang cara membantu siswa di rumah dengan tugas kegiatan lainnya, pesan atau rencana yang terkait dengan kurikulum, aktivitas learning atau menyediakan informasi dan ide-ide untuk orang tua tentang kerja akademik yang anak mereka sudah lakukan di kelas, bagaimana untuk menolong anak mereka dengan PR dan aktivitas atau keputusan yang berkaitan dengan kurikulum lainnya. Yang kelima yaitu keterlibatan tipe 5 yang dinamakan dengan decision making. Epstein pada tahun 2002 dalam Wright tahun 2009 mendefinisikan pengambilan keputusan sebagai keputusan sekolah yang juga melibatkan orang tua dan masyarakat, serta mengembangkan perwakilan orang tua dan komponen masyarakat di sekolah ketika berpikir tentang pengambilan keputusan dimulai dengan organisasi. Perwakilan orang tua, guru atau parent-teacher association, aktivitas decision makin memungkinkan keluarga untuk berpartisipasi dalam memutuskan tentang program sekolah yang mempengaruhi mereka sendiri dan anak-anak lainnya. Yang selanjutnya ada keterlibatan tipe 6 yang diberi nama dengan collaborating with community, yang mana seorang Epstein pada tahun 1995 mendefinisikan sebagai usaha untuk melibatkan masyarakat secara keseluruhan, tidak hanya orang tua. Secara garis besar, tipe ini berarti upaya sekolah berkolaborasi untuk mengidentifikasi dan mengintegrasikan sumber daya maupun jasa atau bantuan dari orang tua atau masyarakat guna meningkatkan pembelajaran siswa. Baik, mungkin hanya itulah materi yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf jika terdapat salah kata. Semoga materi ini dapat dipahami dan dapat dimengerti oleh teman-teman semuanya. Baiklah, kami dari kelompok 4. Mohon maaf jika terdapat salah kata dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.